Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran untuk ketua kelas, silahkan menyiapkan doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Pada pagi kali hari ini Bapak akan memberikan materi, melanjutkan materi yang kemarin. Kita memasuki materi yang bernama kurban dan akikah. Oke, kita akan membahas mengenai kurban dan akikah. Kita jabarkan dulu yang pertama, yaitu mengenai kurban. Apa sih itu kurban? Dan apa sih perbedaannya dengan akikah? Harusnya anak-anak semua sudah tahu ya, karena setiap Idul Adha itu pasti diadakan yang namanya kurban. Biasanya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, atau biasanya di Idul Adha, hari raya Idul Adha. Nah, kemudian apa sih pengertian dari kurban sendiri? Oke. Ada yang tahu sebelumnya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Bapak akan memberikan pengertian, yaitu kurban. Kurban bisa diartikan yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ya. Sedangkan menurut istilah, kurban itu memerlukan ibadah untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha atau tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Oke, kita sudah yang pertama mengenai pengertian. Tadi sudah kita jabarkan. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan atau dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian sejarah dari kurban. Ya, mungkin ada yang tahu dari teman-teman siswa semua. Oke. Jadi sejarah dari kurban itu dulu pada zaman Nabi Ibrahim dulu mempunyai mimpi atau perintah dari Allah bahwa dia mempunyai anak yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memenggal atau menyembelih Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun akan menuruti, atau karena itu perintah, dia menuruti untuk memenggal anaknya. Nah, karena dia masih sayang kepada Nabi Ismail, kemudian dia berbicara kepada keluarga dan Nabi Ismail anaknya. Nah, kemudian Nabi Ismail sendiri merasa tidak takut dan tidak merasa gentar gitu ya. Dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim sebagai ayahnya, yaitu bahwa dia bersedia untuk disembelih karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keesokan harinya, di saat Nabi Ibrahim mau memenggal anaknya yang bernama Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih atau memenggal Nabi Ismail, Allah menggantikan atau memberikan pengganti Nabi Ismail dengan hewan yang kambing. Jadi yang dia sembelih itu kambing, bukan Nabi Ismail. Nah, dari situlah kurban sampai saat ini menjadi anjuran atau sunnah dari Allah Subhanahu wa taala setiap bulan hari raya Idul Adha atau tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah.
Nah, apa sih hewan apa ada sih yang bisa dikurbankan? Oke, kita ke sini. Hewan yang bisa kita kurbankan. Yang pertama kita tahu sendiri yaitu kambing. Kemudian ada sapi, kemudian ada kerbau juga bisa, atau yang lebih baiknya itu yaitu unta. Ya, karena kita iklimnya di Indonesia ya biasanya yang kita temui yaitu sapi atau kambing ataupun kerbau. Oke, mengenai pengertian sejarah dan macam-macam dari hewan apa yang bisa dikurbankan. Kemudian selanjutnya mengenai dalil. Mengenai dalil sendiri, ada beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalil nakli. Yang pertama yang berbunyi seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka kerjakanlah sholat dan karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi kita harus selalu mengerjakan sholat wajib 5 waktu atau surat sunnah dan kemudian menyembelih kurban. Itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian yang kedua, seperti hadis Rasul SAW yang berbunyi, aku perintahkan menyembelih kurban dan sunnah hukumnya bagi kalian. Jadi kita disunahkan untuk menyembelih kurban. Oke, itu yang mengenai kurban, dan ada pengertian sejarah macam-macam hewan dan dalil yang memerintahkan tentang kurban. Kemudian yang kedua mengenai akikah. Mungkin dari semuanya ada yang tahu apa itu akikah? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya akan menjabarkan sedikit mengenai akikah. Akikah dari segi bahasa mempunyai pengertian yang berbeda dengan kurban. Ya. Bisa diartikan sebagai beberapa ulama mengartikan bahwa akikah adalah memotong rambut anak bayi, dan sebagian mengartikan akikah adalah memotong hewan. Dan ini kesamaannya dengan kurban sendiri yaitu memotong hewan, ya, tidak memotong rambut. Oke. Secara istilah dari akikah yaitu menyembelih hewan berupa bisa kambing dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kehadiran bayi. Nah, jadi antara kurban dan akikah bisa kita bedakannya. Yang pertama, menyembelihnya sama, namun pada dari waktu sendiri, kalau kurban itu pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah atau pada hari Raya Idul Adha. Namun kalau akikah itu pada saat rasa tasyakuran atas kehadiran kelahiran bayi dari mungkin pasangan suami istri. Kemudian jumlah, kalau kurban tadi belum saya jelaskan mengenai kurban. Dalam satu hewan kurban bisa kita cantumkan beberapa nama, namun bisa akikah kita khususkan kepada cabang bayi tersebut. Kemudian jumlah itu terserah ya, relatif, namun kalau akikah mempunyai ukuran-ukuran tersendiri. Kurban sendiri, kalau misal kita mempunyai kambing 7, berarti kita wajib atau menyunahkan satu kambing untuk kita potong sebagai hewan kurban. Kemudian mengenai dalil dari akikah, seperti dalam hadis Rasulullah yang artinya begini, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih dari hari ke-7 hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambutnya di waktu itu. Jadi Nabi SAW pernah bersabda begitu, pada hari ke-7 dari kelahirannya diberi nama, dicukur rambutnya di waktu itu juga. Oke. Mengenai dalil
akikah sudah dalil, mengenai pengertian sudah, hewan juga sudah, yang wajib kita sembelih pada akikah, yang bisa kita sembelih pada akikah. Kemudian membahas mengenai perbedaan antara kurban dan akikah. Kita tahu sendiri bahwa tadi sudah dari pengertian saja sudah berbeda. Kalau menyembelih hewannya kita sama, yang sama-sama menyembelih hewan, namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, kemudian perbedaan dalam tujuan pelaksanaannya. Untuk pertama, tujuan kurban adalah untuk memperingati betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Seperti tadi Nabi Ibrahim mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenggal atau menyembelih Nabi Ismail, namun digantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kemudian dengan akikah itu mempunyai tujuan ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Tujuan utama dari pelaksanaan akikah adalah untuk mengucapkan rasa syukur dengan berbagi dengan sesama. Dari kita akikah kepada anak kita atau kita sendiri yang akikah, kemudian kita bagikan hasil dari penyembelihan tadi. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai hadis-hadis mengenai kurban dan akikah. Kemudian jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Dari perbedaan yang paling mencolok adalah akikah dan kurban adalah jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Jenis kurban yang disembelih semua jenis hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing. Untuk penyembelihan hewan kurban ini juga mempunyai syarat yang berbeda. Misalnya, seperti tadi saya ulangi, 1 ekor sapi bisa disamakan untuk 7 orang sekaligus. Jadi ada seekor sapi yang sudah masuk kriteria dalam hewan untuk berkurban, bisa kita barengan untuk 7 orang sekaligus. Untuk melakukan kurban kamu harus mempunyai syarat tertentu. Misalnya saja kamu sudah mempunyai kurang lebih 30 ekor kambing dan 1 ekor kambing wajib untuk kita kurbankan. Nah, berbeda dengan akikah, hewan yang disembelih untuk akikah adalah kambing atau domba dan sejenisnya. Jumlah hewan yang disembelih juga berbeda. Yang pertama, untuk anak perempuan, jumlah yang disembelih hanya 1 ekor saja. Sedangkan untuk laki-laki, jumlah kambing yaitu 2 ekor. Jadi mempunyai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan itu 1 ekor, dan kemudian untuk untuk laki-laki 2 ekor kambing atau domba atau sejenisnya lah. Kemudian waktu pelaksanaan, perbedaan bisa kita simpulkan dari kurban dan akikah. Waktu pelaksanaannya kita tadi sudah membahas. Kurban adalah waktu pelaksanaan kurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha, tepatnya pada 10 Dzulhijjah. Kurban juga bisa dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk akikah bisa dilaksanakan kapan saja untuk bayi yang memasuki usia 7 hari. Pada usia ini, bayi akan dipotong rambutnya. Seperti kita ketahui, kita lihat sendiri bagaimana proses akikah. Seperti bayi dicukur rambutnya, kemudian diberikan penyembelihan domba, kambing atau sejenisnya. Mungkin itu saja dari Bapak, dari saya mengenai materi pada pagi hari ini mengenai kurban dan akikah. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut apabila ada yang tidak paham ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Nah, kalau sudah mungkin saya cukupkan sampai di sini. Untuk ketua kelas silahkan menyiapkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrina l'insyana lafi usrinillah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin amin rabbal alamin. Oke, saya cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan pada pekan depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.